Mirza, Mirza enggak ada. Bima, Muhammad Bima, Muhammad Rian, Muhammad Zabri, Nabilah, Naufal, Nabila hadir, Pak. hadir. Naufal, Neneng, Nur Syabani, Sartika, Sela, Sauma, Siva. Udah ya. Dewi Dua. hadir, Pak. Yang mana? Dewi. Siapa? Dewi, Pak. Dewi. Dewi ya. Iya, Pak. Oke. Lalu siapa lagi? Oke, kalau nggak ada yang ini, saya kasih lihat ininya aja deh. Oke, selamat pagi semua. Terus hari ini, kemarin sudah bisa ya ininya. Saya lihat sudah 26 yang masukin ke form. Eh, terus tadi pagi saya kasih link di announcement ada Classroom ya. Kita lewat Classroom aja. Jadi lebih praktis. Ini Classroom-nya untuk rekayasa gempa. Ya, ada classwork-nya. Jadi ini hari ini topik satu nanti saya masukin belakangan. Dan belum ada yang daftar. Silakan daftar ya. Atau mau saya kasih lihat dulu ini ya kelas code-nya. Mungkin harus login ke Google ya. Silakan masuk. Jadi bisa lihat handout, bisa lihat apa lagi tugasnya. Oke, silakan di apa? Diambil fotonya juga boleh, dicatat boleh ya. Nanti masuk ya dalam. Oke, saya lanjut. Baik. Oke, ini dari bukunya referensi yang dikasih sama Pak Ihsan ya. Jadi mungkin tahun lalu juga sama. Hari ini kita belajar single degree of freedom. Mungkin agak-agak beda dikit ya. Pak Ihsan langsung ke SNI kalau nggak salah. Saya mau mengikuti buku aja. Nanti belakangan masuk ke SNI gitu. Jadi kita belajar dasarnya dulu single degree of freedom. Apa sih single degree of freedom itu? Ya, jadi kita rekayasa gempa itu kita mempelajari persamaan gerak ya, persamaan gerak dari struktur yang sederhana. Ya, ini persamaan geraknya. Mungkin udah ada yang tahu atau baru kali ini lihat, nggak apa-apa. M itu massa. Jadi mana dia M? M ini ya, lames. Lames itu jadi kayak bola gitu. Jadi kalau kita ada rangka batang, nanti dijadikan seperti sebuah bola gitu. Jadi M-nya nanti harga M itu besarnya M itu dimasukin sini. Terus di atasnya ada titik dua itu akselerasi ya, percepatan. Kalau dulu ini belajar apa? Fisika gitu, ada percepatan ya. Oke, lalu U-nya itu perpindahan ya, lateral perpindahan. Jadi dalam gempa itu kita biasanya pakai lateral, perpindahan yang arahnya horizontal ya. Kalau dua dimensi ya, kalau tiga dimensi beda lagi. Karena gempa sekarang itu bukannya horizontal aja, kadang ada yang vertikal juga. Jadi persamaan ini bisa digunakan tapi sebagai vektor, ya. Kalau ini kan sebagai sebuah angka, bisa digunakan sebagai vektor. Kalau dua dimensi, kalau tiga dimensi ini harus sebagai vektor, ya.
Tiga dimensi ini sebagai vektor. Ya, pernah belajar vektor kan ya? Jadi K-nya, M-nya itu jadi matriks nanti kalau tiga dimensi. Jadi matriks. Jadi matriks kali vektor, percepatan juga vektor, tambah kekakuan, ya kekakuan dikali perpindahan. Gitu aja bedanya. Oh iya, pertama-tama saya ingin memberitahu maksud kita belajar itu single degree of freedom apa sih? Eh, Mungkin udah ada yang tahu ya. Kalau kita mendesain bangunan tahan gempa, itu yang ada di SNI, respons spektra dan sebagainya, itu dibuat dengan single degree of freedom. Jadi jangan kaget, single degree of freedom ini digunakan untuk segala jenis bangunan, lantai 2, lantai 3, nanti itu dijadikan seperti bola gini. Jadi kalau lantai lantai 1 kan ini atapnya jadi berat atap, ini jadi pondasinya, lantai 2 nanti dibuat seperti ini, ya. Ini yang single degree of freedom. Jadi bola ini tuh kita sebut lames. Lam itu jadi, ya. Jadi nanti kita ada frame ini, rangka batang yang biasa. Ini nanti berat balok ini kita jadikan lames. Jadi kita ganti ini, ya. Karena semua standar tahan gempa itu dibuat berdasarkan single degree of freedom. Jadi nanti gempanya dimasukin, bawahnya, ya, digoyang, nanti responnya single degree of freedom ini, jadi mungkin ada yang pernah lihat ya, respon spektra dan sebagainya, seperti ini gitu. Ini semua dibuat dengan menggunakan single degree of freedom. Jadi memang sangat tidak tepat ya sebenarnya, tapi diusahakan supaya tepat gitu. Karena respon spektra aja sendiri sudah tidak tepat ya, tidak begitu akurat gitu ya. Jadi sebenarnya itu seperti ini responnya, dan dibuat untuk perencanaan, jadi diambil segi segi aman ya. Jadi dibesarin, ini jadi nanti percepatan nih biasanya. Jadi percepatan tuh kalau dalam standar itu biasanya A ya. A ya. Mungkin ada yang pernah belajar udah mendesain itu PGA, Peak Ground Acceleration. Ya, nanti jadi kalau kita ada gedung atau bangunan, ya kita hitung periodenya, dan dari periodenya ini kita bisa tentukan, misalnya kita harus berikan percepatan sebesar ini, nanti sininya diberikan gaya. Seperti ini ya. F, gempa. Ya. Jadi nanti massa dikali percepatan. Ini kan kita belajar di fisika. Oke, jadi begitu ya. Jadi tujuan hari ini itu kita belajar single degree of freedom. Karena single degree of freedom ini dasar dari semua eh, perencanaan gempa. Ya. Dan kalau mau lebih akurat, ya kita pakai tiga dimensi. Ya, nanti gempanya diganti-ganti. Boleh, itu boleh, diperbolehkan. Hanya saja KSNI kan dibuat untuk eh, orang semua eh, insinyur yang tidak terbiasa menggunakan tiga dimensi, dan dibuat untuk sesederhana mungkin. Ya, itu sudah konsep dasar dari perencanaan apa kode-kode gitu, standar-standar itu semua udah. Di seluruh dunia itu menggunakan single degree of freedom. Jadi disederhanakan. Tapi kalau yang bisa tiga dimensi, eh, gunakan tiga dimensi lebih bagus. Hanya saja masalahnya kalau kita menggunakan tiga dimensi, analisa tiga dimensi, kita harus menggunakan banyak sekali macam gempa. Karena kita tidak tahu gempa yang seperti apa yang akan datang.
dan juga diperlukan eh, apa ya? Diperlukan pondasi dasar dari struktur yang kuat ya. Tidak bisa hanya menggunakan software, nanti kita tidak bisa menjelaskannya. Oke ya, ini classroomnya, terus daftar hadir. Ada lagi yang datang yang belum saya panggil tadi? Sudah ya. Kalau sudah Monika berarti. hadir, Pak. Pak, mohon Gimana? maaf, saya belum Pak Isni, Pak. Ya, Isni, bentar ya. Ya, Pak. Ismi, Monika Niara oke. juga, Pak. Iya, Apa lagi? betul, Satu Pak. lagi? Fatia, Monika, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Fatia, oke. Lalu Neneng, Pak, Neneng. Neneng. Funika, Di Pak. sana pagi ya, jam 7.30. Siapa lagi? Funika, Pak, maaf. Funika. Funika ya, F ya. Ya, Nama orang Jepang nih. Terus Sela, Pak. Eh? Sela. Saya Sela. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Masih banyak nih yang belum hadir. Lumayan. Ya. Oke, kira-kira begitu ceritanya. Single degree of freedom. Kenapa kita belajar single degree of freedom? Karena ini dipakai untuk membuat standar. Jadi nanti kalau ada yang pernah pengalaman menggunakan standar, itu jangan kaget. Itu dibuat berdasarkan single degree of freedom. Ya, jadi sangat sederhana. Nah, ini contoh single degree of freedom. Ya, seperti ini. Terus ini menara ya, beton 12 meter tulis. Di Amerika ini kayaknya. Di Chili ya. Chili ya. Nah, jadi kalau kita ini yang seperti yang saya gambar itu, single degree of freedom itu seperti ini. Ada kekakuannya, ada masanya, ada perpindahannya. Nah, perpindahan ini kalau kita diferensiasi jadi kecepatan. Biasanya tulisnya begini kalau di dalam bidang akademik ya. Terus di diferensiasi lagi, ini kan DU dibagi DT ya. Sama dengan U dot, bilangnya U dot ya. Terus ini diferensiasi lagi, bisa ya diferensiasi ya. Kalau nggak bisa, nanti tolong belajar lagi atau tanya saya di diferensiasi 2 kali, dia jadi percepatan. Ya, kalau dulu kita belajar, mungkin ini di perpindahan itu biasa pakai D atau di standar-standar. Ini pakai V, pakai kecepatan, pakai A. Ya, ini sama ini. Oke, dan di bawahnya ini, bukan di bawahnya ini pergerakan, perpindahan ini ya. Dari titik ini, dari bola ini, itu seperti ini. Terus ini rigid slab ya, nanti kalau ada yang bangun perumahan atau gedung, biasanya lantai itu dianggap kaku ya. Lantai itu dianggap kaku karena hmm, lebih kaku dari tiang biasanya. Tapi belum tentu ya, tidak selamanya, tergantung bangunannya. Dan biasanya ini berat dari slab atau lantai ini biasanya dihitung semuanya. Ya, ini jadi M nanti. M ini masuk ke persamaan ini. Ya, jadi bangunan seperti ini, tiangnya ada 2, nanti ditambah aja. Ya, K-nya ditambah atau dikali 2. Itu jadi K yang ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Jangan malu-malu. Terus saya ini ikutin buku aja. Ini kan percepatan, ini ngetes ya. Pakai shaking table biasanya. Kita pakai shaking table, ini agak kecil ya. Kalau saya di tempat saya ada yang 2 meter kali 2 meter. Ya, kalau tertarik ingin melakukan eksperimen di sini. Dan bisa 2 arah di tempat saya ada. Ini percepatan, pengukuran ya. Ini juga percepatan. Ini biasanya apanya benda ini tidak sedikit ya. Dia teredam ya, teredam tapi sangat pelan.
Kalau ini teredamnya sangat kuat. Jadi langsung berhenti gitu. Ya. Tergantung ininya bendanya. Ya, biasanya perkuatan bangunan terhadap gempa itu kita meninggikan. Nah, ini susahnya. Karena standar itu tidak jelas. Ya. Seharusnya standar itu dibuat jelas. Yang mana yang mau kita perkuat gitu kan? Hanya perkuatan aja tahan gempa pokoknya memenuhi SNI gitu kan biasanya seperti itu, tapi kan banyak orang yang tidak tahu yang mana yang diperkuat gitu kan, kekakuannya atau redamannya ya. Nah ini yang tidak jarang dikemukakan, kekakuannya atau redaman yang diperkuat ya, harusnya ditanya itu kalau nanti kalau mau beli rumah. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang borongan yang konstruksi itu ditanya yang diredam, yang diperkuat itu apanya. Biasanya ya hanya menggunakan kekuatan. Jadi diperkuatnya itu berdasarkan kekuatan. Kadang ada yang menggunakan ini kayak damper gitu ya. Kayak hydraulic damper, active damper itu nanti masuknya ke redaman. Jadi dipasang damper gitu, dipasang seperti apa ya, pegas gitu. Itu masuknya ke redaman, bukan kekakuan. Jadi kekakuan bangunannya itu tetap sama, redamannya ditingkatkan. Ya, jadi ada dua jenis perkuatan tahan gempa, ya, yang jarang dikemukakan oleh insinyur-insinyur yang ada, ya. Jadi kalau memang agak sulit, ya, mungkin ada yang kurang begitu mengerti, ya, apa itu perkuatan. Pokoknya ikutin eh, dosennya, ikutin apa, pokoknya perkuatan tahan gempa aja. Oke, saya balik lagi ke ini ya, persamaan yang single degree of freedom itu. Kenapa disebut single degree of freedom? Karena kita menggunakan degree of freedom ini sangat penting ya. Kalau yang bentuk seperti bola itu tadi, ya, ini single degree of freedom. Biasa kita tulis SDOF, ya, SDOF, dan SDOF ini bergerak. Sebenarnya single degree of freedom itu mudahnya itu dimengerti dengan arah bergeraknya. Jadi dia bergerak hanya horizontal dan hanya satu arah, ya, ke kiri ke kanan itu sama satu arah. Jadi maka itu disebut single degree of freedom, ya. Kalau dia di sini bergeraknya selain eh, horizontal, ada juga misalnya rotasi, dia jadi dua degree of freedom, ya. Nah ini sangat penting kalau kita biasanya tahu kekakuan dari balok. Balok itu biasanya punya 3 degree, 6 degree of freedom. Ya, ada dua translasi di titik kiri, dua translasi di titik kanan, dan dua rotasi di dua titik. Jadi ada 6 degree of freedom. Ya, nah ini sangat-sangat disederhanakan. Jadi bangunan seperti Rangka Batang ini sebenarnya dia ada satu, dua, ada 6 degree of freedom. Ya, karena di sini dikekang itu dia tidak bisa bergerak. Di sini degree of freedom-nya 0. Ya, di sini ada 3. Dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, sorry, ke kanan, ke atas. Di sini ada rotasi jadi 6. Jumlahnya 6 degree of freedom. Ya, kalau ada yang pusing, silakan ya. Kurang begitu ini tanya, ya, angkat tangan, silakan. Jangan malu-malu karena saya juga tidak lihat ininya, videonya. Ya, kalau udah mengerti bagus ya. Jadi kalau kita punya bangunan berapa lantai ini? Satu, ya misalnya satu,
payah ini. Kalau udah begini udah nggak mau dia, nggak mau ditulis. Susah. Udah nggak bisa. Harus dari luar. Ya, misalnya ada 2 lantai, 3 lantai ini. Ini 3 lantai ya. 3 lantai, jadi di satu titik itu kita ada 6, 6, 6, 6, 6, 6 kali 6. Ya, sebenarnya ini 36 degree of freedom. Kalau pakai sub atau etap itu 36 degree of freedom. Tapi kalau untuk mendesain biasanya ini kita buat jadi 3 degree of freedom gitu. Ya, ini tiap lantai itu masanya, bukan tiap lantai ya, setengah tiang dari tinggi itu dimasukin sebagai massa. Gitu. Ya, jadi ini dianggap massa yang memberikan dampak ya, efek terhadap persamaan dinamik. Ya, jadi ini persamaan dinamik. Ya, beda dengan statik. Ini persamaan dinamik. Ya, ini sebenarnya bukan nol. Ini bisa diisi dengan beban dinamik juga. Misalnya di gedung, di atas gedung kan suka ditaruh ini mesin-mesin untuk pendingin. Biasanya AC gitu. Mesin ini kan memberikan getaran. Biasanya dimasukkan di sini untuk menghitung efek getaran. Dia itu bergetar seperti apa. Atau juga misalnya di nol ini dimasukin sebagai beban gempa. Ya, dan beban gempa itu biasanya berupa inersia. Jadi nanti masanya itu ada nongol di sini juga. Masanya itu timbul di sebelah kanan juga. Dikali gravitasi, dikali akselerasi dari gempa tersebut. Jadi berupa inersia dan biasanya minus ya arahnya berlawanan. Oke. Ya, saya lanjut. Ini single degree freedom, ini post displacement. Oke. Jadi ini yang tadi itu kita mempelajari bangunan. Biasa kalau pakai etap gitu kan, mode gitu kan, analisa bentuk gitu, mode analisis gitu. Ya, yang biasanya pakai rumus ini, yang M kali. Bisa hapus biar ya. Biasanya mode analisis itu analisa moda ya. Itu menggunakan rumus ini, jadi tanpa gaya. Ya, jadi salah kalau ada yang bilang mode analisis itu dinamik, pakai analisa dinamik, itu salah. Jadi modal analisis kalau bahasa Inggrisnya ya. Analisis. Biasanya pakai rumus ini. Karena bebannya nol, jadi tidak ada beban dinamik. Dia hanya mencari bentuk dari eh, apa? Kalau bangunan tersebut. Jadi misalnya mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 gitu kan. Ini hanya mencari bentuk aja. Kalau bangunan tersebut eh, apa ya? Berdeformasi gitu ya. Jadi ini bukannya dinamik. Eh, Hati-hati ya, jangan salah ya. Banyak orang yang salah. Mereka bilang ini mereka melakukan dinamika, analisa dinamik, tapi hanya menggunakan modal. Itu bukannya analisa dinamik ya. Kalau ininya nol, kecuali ininya dimasukin beban, itu boleh dibilang analisa dinamik. Ini juga mungkin, ini ada analisa dinamik karena di pondasinya diberikan eh, goyangan ya, guncangan seperti ini. Ini analisa dinamik. Nah, yang di sini itu post displacement relation. Jadi ini diberikan beban. Jadi, kalau kita lihat tuh huruf P di kanannya ada T. T itu fungsi dari waktu. Jadi beban kita berikan beban sebagai fungsi dari waktu. Jadi persamaannya beda nanti. Persamaannya kok nggak ada di sini. Saya tulis lagi. Jadi nanti persamaan ini M dikali U ada 2 titik. Ini percepatan. Ini kalau nggak ada redaman,
K dikali U aja. Kalau ada redaman itu U-nya itu titiknya 1, kecepatan dia. Sama dengan P sebagai fungsi waktu. Nah, kalau ini boleh dibilang persamaan dinamik karena ini tidak nol. Ya, jadi nol itu kan untuk hanya bangunan karakteristik ya istilahnya kalau kita melakukan mode analisis itu ini bukan analisa dinamik yang tadi saya bilang sekali lagi. Ini kita hanya mendapatkan karakteristik dari bangunan tersebut. Karakteristik ya bentuk kalau dia berdeformasi, tapi belum tentu gitu. Biasanya berdeformasi itu berdasarkan mode 1, 2, 3 itu hanya anggapan ya, tapi belum tentu. Saya bilang belum tentu karena mode-nya banyak. Nah, jumlah mode ini tergantung jumlah degree of freedom. Ya, nanti kalau ada yang pernah melakukan FEM, jumlah mode itu sejumlah degree of freedom. Jadi kalau kita punya kerangka batang seperti ini dengan lantai yang kaku, rigid, kita ada 36 degree of freedom. Nanti mode-nya itu juga ada 36 mode ya, modal bentuk. Jadi bukannya dinamik. Nah, kalau kita kasih beban sebagai fungsi waktu, nah ini baru kita bisa bilang dinamik. Nah, ini ada viscous damper. Viscous damper itu biasanya masuk ke C. Ya, ini peredam. Ya. Jadi perkuatan itu bisa jadi kita menambah kekakuan, bisa jadi kita menambah redaman, bisa jadi kita mengkutak-atik masanya. Ya, ada 3 macam itu yang disebut perkuatan kalau menurut saya. Jadi bukan hanya kekuatannya aja, ya. Jadi ini konsep perkuatan struktur tahan gempa. Jadi jangan salah kalau sering lihat bangunan ini di bracing, oh ini saya udah perkuat tahan gempa. Itu dia hanya memperkuat K aja, ya. Jadi kalau ada bangunan yang diperkuat tahan gempanya dengan menggunakan hidrolik, ya. Di sini kan yang hidrolik untuk mobil gitu, motor, ya, untuk meredam guncangan. Nah, dia masuknya ke C. Jadi ditanya dulu, apanya yang diperkuat, baru itu namanya perkuatan. Ya, tidak asal perkuatan tahan gempa aja. Ya, ini kekakuannya ini ditambah. Kalau ini redaman yang ditambah, massa juga ini bertambah. Kalau biasanya kalau ini massa juga bertambah bersamaan dengan pertambahan kekuatan. Jadi belum tentu aman karena massa bertambah juga. Jadi ini kan bertambah, ini juga bertambah. Jadi efeknya hampir nggak ada gitu. Ya, belum tentu. Harus dihitung lagi. Ya, jadi sebenarnya perkuatan tahan gempa itu perlu dihitung ulang. Ya, tidak asal diperkuat gitu. Karena belum tentu gitu. Harus dilihat lagi hasil analisanya. Oke, terus ini jadi ada perpindahan ya. Kalau kita kasih gaya sebagai fungsi waktu, nanti dia reaksinya itu di pondasi. Ya. Nah, kita yang biasa di SNI, di standar itu biasanya linier ya. Oh, sorry. Ini saya salah. Ini bukannya. Oh iya, ini linier. Ya. Gaya dan perpindahan itu berbanding lurus. Ini kita sebut linier, ini kita bisa non-linier. Ini udah jadi bahasa Indonesia apa belum ya? Saya nggak tahu juga. Nanti kalau nulis tugas akhir, hati-hati. Kadang bahasa Inggris juga masuk linier. Kalau nggak salah pakai linier. Linier ya, bahasa Indonesia kalau nggak salah begini. Oke, terus sampai sini oke ya. Jadi linier itu elastik ya. Biasa dalam standar itu elastik. Kecuali kita melakukan sendiri, analisa sendiri, kita bisa melakukan inelastik, jadi plastik gitu ya. Biasa ini persamaan sederhana. Jadi kita tahu
Fs, ya gaya luar, kita tahu kekuatan. Ini kan persamaan statik ya, karena dia tidak ada massa, tidak ada redaman. Ini statik, ya. Jadi kalau ada gaya luar, kita tahu kekakuan bendanya, maka kita bisa hitung perpindahan. Jadi nanti kan perpindahannya Fs dibagi K, gitu ya. Ya. Nah, yang jadi masalah kalau ini kan single degree of freedom. Masanya hanya satu. Kalau masanya banyak, ini menjadi matriks dia. Ini menjadi vektor dan matriks ini harus di-inverse dulu baru dikali Fs. Fs nanti jadi vektor juga. Jadi Fs itu nanti jadi vektor. Jadi degree of freedom itu misalnya 36 tadi begini. Jadi kita mau beri gaya di mana? Misalnya beri gaya di sini. Nah, nanti kita bikin degree of freedom itu 1 sampai 3 di sini. 1, 3, 4, 7, gitu kan. 10, 13, 14 ya. 13, 13. 10, 13. Jadi di nomor 13 ini kita beri gaya di sini Fs. Ya. Yang lainnya 0 kalau kita nggak beri gaya 0. Kita gini, bikinnya gini. Terus kekakuannya sesuai dengan strukturnya. Ya, mungkin ini di pelajaran statik, matriks, analisa matriks atau dinamika struktur. Ya, saya nggak tahu. Harusnya saya tidak boleh sampai sedetail ini karena rekayasa gempa ya. Jadi saya berikan sedikit aja konsep dasar. Jadi nanti U-nya itu dihitung berdasarkan ini perpindahan. Jadi kita dapat juga perpindahan yang berbentuk apa ya? Vektor. Jadi nanti U-nya di sini keluar itu semua. Ini belum tentu 0. Meskipun gayanya 0, ini belum tentu 0. Ini ada isinya nih semua. Ya. Ini susah udah. Kalau udah ini nggak bisa oh bisa. Ya, ini jadi nggak 0 semua biasanya. Biasanya semua ada angka. Angka ini merupakan perpindahan, rotasi, macam-macam. Campur aduk. Itu berdasarkan sesuai dengan urutan degree of freedom-nya yang kita susun. Gitu ya. Dan kalau jepit itu degree of freedom-nya dibuang. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini Fs. Ya, ini cara ya zaman dulu lah ya. Zaman belum ada komputer, kita kan hitung sendiri pakai tangan. Ya, ambil hitung pakai rumus-rumus ini gitu ya. Sekarang udah pakai komputer, pakai Excel. Kalau yang mau menggunakan Excel, saya bisa ajarin ya cara membuat ini sangat mudah dan tidak perlu menggunakan software-software itu ya. Jadi lebih mengerti, lebih bisa uh, mengerti perhitungannya. Nah, kalau udah jadi satu rumus ini nanti sebenarnya nanti jadi single degree of freedom. Ya, kan asalnya ini dia bukan single degree of freedom. Ada 3 di sini, ada 3, dua translasi, 1 rotasi. Ya, 2 translasi, 1 rotasi. Ini disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi begini ya. Jadi ini itu sama dengan ini tambah ini gitu. Ya. Jadi kan ada 3 degree of freedom, 3 degree of freedom. Yang ini dikekang jadi 0. Ya, nggak bergerak dia. Nggak punya kebebasan untuk bergerak. Jadi ada 6 degree of freedom. Tapi nanti di dibuat menjadi sebuah degree of freedom. Ini kita sebut, oh ya nanti kalau ada yang mau mencoba-coba rumus ini ya, jadi seperti ini kan,
3 kali 3 karena apa? Karena dia ini menganggap balok itu kaku, rigid. Jadi ini sangat-sangat rigid. Jadi pergerakannya itu seperti ini. Jadi 3. Pergerakan jadi 3. Jadi kolom yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu digabung jadi 3. Degree of freedom bentuk seperti ini. Terus ini dikondensasi. Kondensasi itu dipadatkan. Jadi dia hitung inverse-nya dikali lagi dengan ini kan persamaan inverse-nya hasilnya seperti ini. Jadi gaya dengan perpindahan di titik 1 ya, di titik 1 di U1. Jadi di sini. Ya, U1-nya di sini. Di sini U2, U3. Sebenarnya U2, U3 itu rotasi ya, bukannya translasi. U1 ini, jadi bebannya kan kita kasih hanya di U1. Ya, jadi nanti ini di U2 sama U3 ini persamaannya disimpan, diumpetin ya bilangnya ya. Disimpan, jadi menjadi 1 degree of freedom. Nah, kalau udah jadi begini, ya nanti bisa digunakan untuk perencanaan seperti itu. Dan kita bilang itu static condensation ya, kondensasi statik dibuat menjadi 1 degree of freedom. Jadi yang lainnya disembunyikan, bukan diumpetin itu bahasa, disembunyikan ya, degree of freedom yang lain disembunyikan. Oke, ini elastik, saya rasa ini tidak terlalu penting ya. Ini biasanya jadi tujuan dari peneliti-peneliti ya. Ini elastik dan kalau ini untuk digunakan perencanaan mungkin harus lebih disederhanakan lagi ya. Dan biasanya diambil yang begini ya. Ya, jadi 1. Nanti persamaan ini boleh digunakan kalau kita menganalisa lebih detail lagi ya. Sampai bangunannya runtuh. Tapi kalau untuk perencanaan tidak digunakan biasanya. Digunakannya kadang ada sekarang itu saya rasa single degree of freedom itu udah menggunakan inelastic system dengan menyederhanakan bentuk leleh seperti ini menjadi sederhana seperti ini ya. Nah, nanti dihitung deh tuh ini gempanya dimasukin, kekakuannya juga dirubah-rubah dengan massa karena periode itu kan saya lupa ini M ya, 2P kalau nggak salah ya, saya lupa ini, mudah-mudahan benar. Jadi tergantung periodenya, jadi kita bangunannya uh, tidak tinggi, bangunan sedang, bangunan tinggi itu nanti periodenya beda-beda. Jadi ini dihitung tuh sebanyak mungkin, nanti jadinya respons spektra. Saya rasa sekarang sudah digunakan ini, yang inelastik ya. Kalau standar-standar yang dulu itu masih elastik ya. Saya rasa sekarang ini, dan perlu diingat ini jadi jangan terlalu takut ya. Maksudnya ini tuh hanya single degree of freedom ya. Jadi kelihatan hebat gitu ya biasanya. Padahal nggak terlalu hebat ya. Hanya single degree of freedom. Jadi dia hitung banyak ini itu hanya menggunakan program kecil aja. Diputar-putar aja ya. Diganti-ganti T-nya. Nanti T-nya itu ya, T-nya itu di sini. Ini percepatannya atau gaya ya. Biasanya PGA ya. Peak Ground Acceleration. Ya, nanti maksimum akselerasinya di sini digambar di sini dan dibuat menjadi standar. Ya, jadi jangan takut kalau ada orang bilang saya bisa inelastik, itu enggak ada apa-apa, itu hanya SDOF kalau yang di standar ya. Kecuali melakukan penelitian 3 dimensi dan lain-lain itu boleh.
Ya, kalau enggak ya hanya menggunakan standar aja. Jadi sebenarnya saya rasa sudah SNI sekarang itu sudah mengadopsi inelastik, ya. Jadi untuk membatasi eh, bangunan kekuatan bangunan tersebut, karena kalau kita pakai elastik aja, bisa jadi dia itu terus nanti bisa jadi dia itu terus ke atas ya. Jadi tidak realistis dengan kenyataan. Kira-kira seperti itu ya. Ini mengenai inelastik. Nah, damping force ya. Ini redaman. Ya, damping force itu berbanding lurus dengan koefisien viscous damping ya. Viscous damping koefisien itu jadi gaya itu C-nya. Ini jadi kecepatan ya, velocity ya. U dot bilangnya U dot ya. Nah, itu velocity. Dan C-nya itu viscous damping coefficient. Berbanding dengan gaya damping, ya, gaya redam istilahnya. Oke, seperti ini dan biasanya lurus ya, linier ini. Kalau yang tadi kita lihat ini kekakuan ini biasanya. Kekakuan K-nya biasa. Biasanya dimodelkan inelastik. Jadi kalau kita ada tiang itu dipaksa terus ke kanan, didorong, ada suatu saat dia itu patah ya atau runtuh. Runtuhnya di mana, patahnya di mana saya juga nggak tahu. Di titik terlemah. Nah ini disebut inelastik. Kalau dia elastik, dia nggak patah-patah terus mau didorong sejauh apa. Seperti ini jadi nanti tidak betul ya, tidak terlalu akurat untuk standar. Jadi dia buat inelastik. Damping force seperti ini, viscous damping biasanya linear. Nah, sekarang kalau gayanya itu diberikan P dan semuanya lengkap, ya. Jadi persamaannya kan seperti ini. Persamaan yang lengkap dan lebih umumnya itu digunakan persamaan dinamik. Ya, ini baru dinamik karena ada P-nya. P-nya itu fungsi waktu. Jadi dia berubah sejalan dengan waktu. Dan kalau PT ini bisa kita ganti menjadi gaya gempa. Dikasih minus M. Nanti masuk M itu jadi inersia dia. Ya, gempa itu berdasarkan inersia. Nah, kita bilang itu keseimbangan dinamik. Ya, dynamic equilibrium. Jadi sudah banyak sekali cara-cara untuk memecahkan solusi ini. Ya, kalau diperiksa aja di internet itu sudah sangat banyak cara memecahkan eh, persamaan dinamika. Ya, ini kalau SDOF ya, kalau SDOF ini jadi sebuah angka, ya, jadi M-nya itu satu angka, misalnya 10 ton gitu. Terus gaya apa kekakuannya berapa? Ini kalau SDOF. Tapi kalau kita nanti bicara mengenai gedung secara umum atau bangunan secara umum, kita harus menggunakan MDOF. Nanti ini jadi matriks, ya, gitu. Ya, jadi matriks ini M-nya. C-nya juga matriks, kekakuannya juga matriks dikali perpindahan. Ini kecepatan, ini percepatan, gitu ya. Dan kalau dia gaya gempa, hmm, karena dia inersia, jadi masanya bergerak ke kanan, gempanya ke kanan. eh, Bentar ya, ada yang chat ini. Ada apa ini? Oh, oke, Dewi hadir. Oke, saya udah. Ada M terus. Jadi gempa itu biasanya pakai G ya. Ini gempa percepatan ya. Di pondasinya dimasukin. Jadi dia gempanya ke kanan, nanti strukturnya akan bergerak ke kiri.
Jadi dia kasih angka minus. Oke, terus ini ada contoh soal lagi. Tadi ada contoh soal 1, contoh soal 2. Ya kalau kita lihat dari atas itu seperti ini. Lihat dari samping depan atau kanan atau kiri. Ya, ada bracing segala macam. Dan masanya bisa dihitung. Lalu kita biasanya menganalisa gempa itu kalau untuk bangunan dua arah. Ya, kecuali dia eh, segi empat. Ya, sama sisi. Segi empat sama sisi itu boleh satu arah aja. Tapi kalau dia menjadi tidak sama sisi, memanjang begini, kita harus menganalisa gempa dalam dua arah. Ya, gitu caranya. Jadi seperti ini. Ini cara menghitung kekakuannya. Ya, bisa diikutin aja. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tanya saya di classroom. Lah saya bisa kontak saya ya. Atau pakai email juga boleh. Harusnya bisa di classroom ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oh, nanti saya buatin ini dari classroom. Buat question ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Di sini aja kali ya. Oh, jangan. Question nanti semuanya kena. Oke. Jadi ini cara menghitung kekakuan ya. Jadi mungkin satu lantai pabrik gitu ya. Ini kita ingin jadikan jadi single degree of freedom dengan kekakuannya ada dua ya. Jadi tergantung arahnya. Ini ke arah utara dan selatan kita mencari kekakuan 3675. Terus arah yang ke timur barat, barat timur 9400 gitu ya. Jadi ada dua perhitungannya. Jangan hati-hati jangan salah. Ini cara mengecek ya bangunan tersebut tahan gempa apa tidak. Oke, contoh ketiga ini, ini lebih rumit lagi. Ya kali ini berhubungan dengan jalan raya ini kayaknya jembatan ya. Kalau kita bikin jembatan, kita mau ngecek, biasanya kita ngecek dua arah. Ya, gempa itu kan kita nggak tahu datangnya dalam arah yang mana. Biasanya kita ngecek dua arah. Biasa arah ini lebih eh, rawan terhadap gempa ya, karena dia sangat lemah arah ini. Jadi dua-duanya harus dicek begitu. Dan ini juga masanya itu kita ganti jadi satu bola ya. Ini kekakuan di arah transverse. Satu lagi dengan kekakuan longitudinal. Ya, ini gempa yang transverse itu yang dari sini. Ya, terus longitudinal itu kan dari sini. Kira-kira gitu. Lalu, oke. Nah, ini contoh-contoh ya. Biasanya kalau dalam teknik mesin ya, belajar fisika gitu, belajar dari dasar gitu, kita diberi gambar-gambar yang sederhana ini, tidak langsung ke gambar bangunan. Ya, biasanya kita untuk memudahkan cara belajar kita pegas itu biasanya dikasih seperti ya pegas ya, spring ya. Ini peredam ini, ya. Ini masanya, ini perpindahannya, ini gaya luar. Biasa digambar seperti ini. Yang gambar seperti itu biasanya mesin ya. Kalau mesin itu sukanya seperti ini. Tapi kalau bangunan itu kita biasanya hmm, seperti ini, yang tadi itu. Jadi M-nya di sini, ya, M-nya di sini, terus K-nya lagi. Aduh, susah ini Pak Lutfi dia. Ini K sama C biasanya tulisnya di sini.
Nah, di sini P fungsi waktu ya, gitu ya. Jadi keseimbangan. Nah, ini biasanya kita belajar di fisika itu waktu SMA dulu ya. Ini jadi ada gaya luarnya. Dan jangan lupa ini dia punya massa yang tergantung. Jadi dia ada berat di sini ya. Jadi massanya itu ada dua ya. Satu cantilever ini yang balok ditumpu di dinding itu dijepit ya, balok terjepit. Terus di bawahnya ini ada massa lagi. Ya, jadi ini rumusnya agak rumit. Jadi perpindahan pegas dengan perpindahan balok harus ditambah ya. Jadi perpindahan total gitu ya. Ini dari perpindahan ini persamaan gaya dari pegas ya. Jadi ini persamaan gerak yang secara keseluruhannya, dan antara balok dengan pegas itu jadi ada gaya pegas ya di sini, tambah beratnya eh, kotak ini ya, MK dikali G. Ya, kalau kita ikutin menjadi seperti rumusnya tambah rumit ini, silakan kalau yang mau dicoba-coba ya. Entah kalau ada yang eh, nggak ngerti di mana, silakan tanya saya. Ya, perumusan penurunan rumus mungkin saya tidak akan eh, keluarin di ujian, enggak. Hanya penggunaan aja. Ini kan rekayasa gempa, bukannya dinamika struktur. Kalau dinamika struktur ini perlu dipelajari dari persamaan A dan B sampai bisa jadi ya I gini. Itu mungkin lebih ke analitik ya. Tapi kalau rekayasa gempa kan kita hanya menggunakan rumusnya aja. Jadi hanya menggunakan angka-angka dimasukin ke rumus-rumus tersebut. Oke, ya. Mungkin ada sedikit nanti ya. Ini kan perumusan. Misalnya dipelajari boleh. Oke, jadi ini gempa ya. Perpindahan. Ah, excitation bukannya excite ya. Bukan apa ini. Hmm, beban ya. Beban gempa. Ini beban lebih lebih enak diartikan beban ya. Nah, jadi dia masuknya ke sini ya. M-nya sama karena bendanya satu, tapi ini inersia. Tapi percepatan UG ini percepatan di bawah, di dasar, di pondasi. Ini persamaan gempa ya. Kalau mau berminat, silakan. Jadi gaya yang fungsi waktunya itu dalam bentuk percepatan. Untuk itu kita sering lihatkan akselerasi ya digunakan di sini. Eh, pengukuran akselerasi di beberapa tempat. Jadi kalau ada yang mau menganalisa struktur, dinamika struktur, biasanya kita memerlukan percepatan UG yang ada dua titik itu. Ini digunakan sebagai beban dan nanti digoyang baru strukturnya. Ya, seperti ini. Jadi kita anggap gaya itu di sini karena kita fix di sini, ya. Kita ini sini sama. Kalau kita goyang sini, dia juga bergeraknya ke arah kiri. Ya, kita anggap ya, kita fix di sini stationary base untuk memudahkan perhitungan. Ini contohnya, ya. Mungkin contohnya sangat sulit karena dia menghitung torsi, ya. Karena dia menghitung torsi, eh, ini mirip sekali. Ini dulu saya waktu S1, skripsi saya itu tentang ini. Jadi ini torsi ya.
Jadi nanti ini juga single degree of freedom, tapi dia ditorsi dia, ya. Jadi bukannya horizontal eh, pergerakan mendatar, tapi dia rotasi ininya, ya. U-nya, U-nya itu rotasi, ini ada theta, ya. Tuh seperti ini. Jadi tidak ada horizontalnya dia. Sama, ini juga single degree of freedom. Ya, karena pergerakannya hanya satu arah, yaitu berputar. Bukannya translasi, ya, harus dibedakan. Oke, problem statement elemen force, ya. Combining static dynamic nggak begitu penting, ya. Kita hanya ingat ini aja satu, atau dengan gempa kita ganti sebelah kanannya. Oke, ini solusi ya. Mungkin nanti di pertanyaan di formnya saya mau kasih apa arahan ya, supaya bisa memecahkan soal-soalnya nanti saya bisa kasih sedikit petunjuk ya nanti ya, kalau udah mau selesai. Supaya bisa dikerjakan. Oke. Ini contoh ya. Biasanya kita itu mengasumsikan dua jenis solusi ya. Jadi dari biasanya kita bilang kalau kita memecahkan persamaan diferensial ini kan order dari dua ya. Dua order dari persamaan diferensial benar ya. Differential equation. Benar, persamaan diferensial. Biasanya solusi itu ada dua ya. Yang satu particular solution, yang satu complementary solution. Nah, ini kenapa begini ya udah dari sananya begitu, harus dua. Ini baru bisa dihitung gitu. Kalau hanya satu nggak bisa gitu ya. Dan dari sini kita nanti akan menentukan A dan B gitu. Dan jangan lupa ya ini omega itu kalau ini udah standar, ini boleh dihafal ya. Ini udah standar. Eh, dan dengan ini jadi komplitnya itu jadi satu itu ditulis seperti ini ya. Ini biasanya digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial A ya. Jadi nanti kalau dia ada redaman ini udah nggak bisa lagi ya. Ini kan redamannya 0 ya. Karena persamaan diferensialnya berubah ya. Kalau dia berubah jawabannya udah bukan ini yang ini lagi gitu. Jadi harus ada cara yang lain digunakan. Oke, jadi ini asumsi. Nah, nanti dari asumsi ini kita harus menentukan A dan B. P0 biasa dikasih, K juga kekakuan ya. A dan B. Kalau A dan B kita sudah dapatkan, berarti kita bisa mendapatkan solusi dari perpindahan gitu. Dan kalau perpindahan ini kita udah dapat, jadi kita pertama kita dapatkan A dan B. Ini melalui ini jenis tumpuan gitu ya. Biasanya kalau statik, dalam bidang statik A dan B itu biasanya kita pecahkan dari menentukan jenis tumpuan. Tapi kalau dinamik kita biasanya memecahkan dari kondisi awal. Misalnya dari mulai perpindahannya itu 0 atau kecepatannya 0 gitu. Ya, nanti saya kasih lihat caranya. Jadi kalau A B udah keluar, nah kita udah dapat sebuah persamaan lengkap ini. Ini persamaan perpindahan untuk digunakan eh, sebagai solusi dari persamaan A. Ya, jadi kalau A, B itu udah keluar angkanya, tinggal kita gunakan aja. Nanti kalau kita diferensi terhadap waktu, dia kan jadi kecepatan. Ya, bisa kan ya ini cara mendiferensiasikan jadi A
Jadi kalau cosinus itu kan didiferensiasi jadi minus ya. Ya, minus A dikali omega N sinus omega N T. Kalau ini sinus kan didiferensiasi jadi cos. Nggak ada minusnya. B tambah B kali omega N cosine. Omega N dikali T. Nah, ini kan nggak ada T-nya. Jadi nggak ada T, hilang dia. 0. Ya. Terus kita diferensiasikan lagi jadi percepatan. Ya, ntar ini diturunin lagi. Sinus jadi minus A omega N kuadrat. Ya, sin jadi cosine. Omega N T tambah. Ini cosine jadi, aduh salah saya. Cosine itu jadi minus B omega N yang dari cosine itu keluar lagi 1 jadi cosine kuadrat jadi sin omega N T. Nah, ini udah solusinya ya. Nah, ini yang digunakan untuk membuat respon spektra ya. Diganti-ganti ini omeganya ya. Omega N-nya, omega N itu kan K dibagi M di akar. Ya, dari omega N ini kan kita bisa 2 dikali pi dikali Fn. 2 pi dibagi periode. Ya, jadi M-nya dirubah-rubah atau K-nya dirubah-rubah terserah. Nah, nanti dihitung maksimumnya ini percepatan. Nanti diplot di sini. Ini yang akan digunakan oleh insinyur-insinyur untuk merencanakan bangunan tahan gempa. Hanya itu aja. Gempanya juga kita masukkan nanti ke. Oh, ini saya salah. Mungkin ini belum gempa ini. Harus yang tadi. Yang persamaan ininya yang jadi M G ya, gempanya kita harus ganti-ganti ini. Jadi PT-nya itu diganti MG. Ya, nanti jadi T-nya kita rubah-rubah, dia akan maksimumnya kan berubah-ubah, diambil atasnya, nah ini dan dibuat respon spektra. Gitu caranya. Oke, ini jadi perpindahan, turunin lagi terhadap waktu ya. Dan ada lagi cara menggunakan integrasi numerik ya. Ini udah lama sekali dulu, sangat sulit. Saya dulu sekarang juga masih sulit rasanya untuk memahami persamaan ini. Karena kalau kita lihat ini ada integrasi terhadap tau, gitu ya. Jadi di sini juga ada T, waktu. Sebenarnya tau ini juga waktu, gitu. Jadi agak sangat sulit nih saya dulu masih mahasiswa gitu ya. Ini gimana ini kok jadi pusing saya. Padahal di sini kan waktu gitu. Dia kan perpindahan. Kita ingin menghitung perpindahan. Nah, tahu itu jadi 0 sampai T. Ya, ini 0 sampai T ini. Kita ingin mengintegrasi 0 sampai T. Untuk itu kita menggunakan interval yang lebih kecil lagi. Nah, ini D tau. Ya, jadi D tau itu diintegrasi dari 0 sampai T. Nanti kita dapat solusinya itu di sini. Sorry, di sini. Ya, ini salah ini. Solusinya itu di sini, misalnya plus berapa gitu. Nah, nanti kita integrasi lagi ke T1 ke T2. Nah, integrasi misalnya dapatnya minus gitu. Nah, nanti kurvanya jadi begini. Ya, ini perpindahannya. Ini namanya uh, si Duhamel ini yang mengusulkan caranya. Mengintegrasi
persamaannya. Nah, bebannya itu nanti masuk di dalam integrasi. Ya, ini bisa beban dari luar, bisa beban eh, gempa, macam-macam. Kalau beban gempa ini nanti diganti jadi M G. Ini percepatan. Ya, gempa itu datang biasanya diukur dalam bentuk eh, percepatan dalam fungsi waktu. Ya, kalau ini diganti, jadi kita bisa mengintegrasi perpindahan. Ya, dulu tugas akhir saya tuh ngerjain pakai ini. Lalu, oke, frekuensi domain ini yang jarang digunakan ya. Karena apa? Karena sangat sulit konsepnya. Biasanya kita itu lebih mudah mengerti konsep waktu, time, ya. Tapi ada saatnya di mana frekuensi. Jadi frekuensi itu kan waktu dibagi satu dibagi waktu kan berbanding terbalik. Ada beberapa kondisi kita perlu menggunakan frekuensi domain bilangnya ya. Misalnya ingin menghitung energi atau kita harus menggunakan Fourier transform ini untuk mentransformasikan dari waktu ke frekuensi. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau dengar gitu Fourier transform itu apa sih? Itu mengubah. Jadi kita misalnya ada ground motion, pergerakan tanah dalam fungsi waktu, ya. Nah, kita pakai Fourier transform ini, jadi nanti dia bisa membuat ini sebagai fungsi frekuensi. Ininya bukannya percepatan lagi, oh ya percepatan, ini sama percepatan juga, tapi nanti isinya ini jumlah frekuensinya, bukan percepatan. Ini amount ya, number ya. Jadi bahasa Indonesia apa sih? Bentar ya. Jadi ini tuh jumlah. Jadi misalnya frekuensinya yang 0,1 detik ya. Misalnya frekuensinya 0,1 detik di sini. Kok susah ini kalau nulis di. Oke ya, saya jadi 0,1 detik. Ini frekuensi ya 0,1 detik, 0,2. Ini bukan berarti fungsi waktu ya. Jadi 0,1 detik dia nanti dihitung eh, ini satu gelombang itu dari 0 sampai 0 lagi. Itu frekuensinya bisa dihitung dari yang sini. Ya, dari 0 sampai 0 lagi. Itu nanti kan dapat periodanya, dapat T-nya. Periodenya huruf besar biasanya, perioda. Nah, entah satu dibagi T ini, jadi dihitung jumlahnya dari gelombang ini. Ada berapa banyak? Ada 10 misalnya. Ya, ini ada 20, ini ada 15 gitu ya. 5 kali. Biasanya dia nulisnya pakai bar graph ya. Karena ini jumlah. Nah, ini sangat berguna untuk menentukan dominan period ya. Dominan itu yang paling berpengaruh. Jadi gelombang-gelombang gempa itu kan banyak macamnya. Ada gelombang gempa yang sangat padat begini. Ini biasanya dominan frekuensinya sangat besar karena periodenya sangat kecil. Dan ada juga gempa yang mempunyai karakteristik seperti ini. Ini periodenya besar, frekuensinya kecil, gitu ya. Jadi kita bisa mempelajari jenis gempa, jenis ground motion biasanya kita bilang dengan menggunakan Fourier transform. Nah, di sini perlunya karena ini sangat berpengaruh. Misalnya kita punya gedung tinggi, ya, dan gedung yang rendah. Gedung rendah itu biasanya periodenya itu kecil. Gedung tinggi itu periodenya itu besar. Jadi kalau ini kita bisa mengetahui jenis gempanya, kita bisa memprediksi, bangunan yang tinggi ini sangat lemah
terhadap gempa yang mempunyai periode yang besar juga. Karena kita takut dia beresonansi gitu. Justru gempa itu banyak yang periodenya rendah. Ini meresonansi bangunan-bangunan rendah, ya akan memperbesar guncangan. Nah ini diperlukannya Fourier transform. Jadi kalau kita udah mengetahui ini, berarti kita bisa mendeteksi. Itu pentingnya frekuensi domain. Ini yang ke satu. Yang kedua, saya bicara secara global aja. Frekuensi domain itu digunakan juga untuk filter, ya, filter. Jadi kalau kita mempunyai seismograf, seismometer sekarang bilangnya ya, karena udah nggak pakai kertas. Kalau dulu pakai kertas, pakai graf, meter itu sekarang pakai komputer ngukurnya, ada sensor. Itu biasanya banyak noise, banyak sekali apa gangguan, ya. Noise itu kita biasanya bilang ada yang low, high, ada yang frekuensi yang sangat kecil gitu ya. Jadi ini sebagai apa ya, kotoran gitu. Jadi frekuensinya sangat rendah, ada yang frekuensi sangat besar, ya. Jadi kita biasanya kita potong low cut, high cut frekuensi. Jadi untuk dikenakan filter, sebelum dikenakan filter, kita harus mentransform dia dulu menjadi frekuensi domain, baru kita kenakan filter. Ini juga penggunaan kedua. Setelah difilter, kita balikkan lagi ke frekuensi ke waktu, time domain. Nah, kita bilangnya inverse Fourier transform. FFT. FFT itu fast Fourier transform. Ya, nanti kita bisa balikin lagi ke domain. Ini udah bersih nanti. Ground motionnya itu lebih bersih, tanpa noise, ya, tanpa kotoran lah istilahnya ya. Noise itu macam-macam, ada yang dari komputernya sendiri, ada yang dari kabel. Jadi ini harus kita buang. Jadi kita bisa dapatkan gelombang dari bumi ya, yang lebih bersih. Dan ini kita gunakan untuk menganalisa uh, dinamika struktur. Ya, ini yang tidak dimasukkan ke mungkin sudah dimasukin karena sebelum membuat SNI atau standar lain di seluruh dunia hampir sama menggunakan ini. Jadi untuk menggunakan ground motionnya biasanya harus difilter dulu ya. Ini jadi penggunaan kedua dari frekuensi domain ya. Mungkin jarang digunakan pada waktu mendesain langsung, tapi digunakan untuk me- mengklasifikasi jenis gempa, menerapkan filter gitu, membersihkan ground motion. Kira-kira seperti itu dan penggunaannya banyak ya. Ini kalau nggak salah pembangkit nuklir ya. Benar, nuklir reaktor ya. Dekat tempat saya juga ada nuklir reaktor yang Fukushima itu. Waktu itu hidrogennya meledak. Terus ini dam ya. Dam juga perlu dihitung gempa ya. Oke, ini mah zaman dulu ya. Mungkin kalau yang berminat silakan. Eh, Namanya fixed moment ya. Fixed moment analysis. Jadi kita diberikan eh, sudah diberikan cara menghitung kekakuan ya. Cara menghitung kekakuan dengan menggunakan momen-momen yang sudah atau ini perpindahannya. Kekakuan terhadap perpindahan, kekakuan terhadap momen, sorry, terhadap rotasi gitu ya. Jadi ini kekakuannya ini, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini dasarnya. Zaman dulu kan belum ada komputer, jadi kita hitung sendiri gitu. Ini dasarnya kalau maka itu angka-angka ini keluar di tempat tadi itu. Saya mau kasih lihat.
Nah, di sini ya. Nah, di sini kan ada 6 EIC. Dari mana itu? Ya kan 6 EIC dibagi hak kuadrat. Kok bisa tahu gitu? Terus K11, K13. Ini kalau diberikan eh, satu unit, satu kesatuan perpindahan, maka akan keluar ini kekakuannya. Ya, jadi kekakuan itu diambil dari yang tadi itu dengan melihat standar-standar dari momen ya. Ini udah ada. Biasanya kita belajar ini di statik tak tentu ya. Karena kalau jepit-jepit itu kan udah susah dihitungnya pakai statik tertentu. Jadi biasanya kita menggunakan fix moment ini dengan asumsi seperti ini. Maka kalau misalnya sebelah kiri ini diberi ya yang satu jepit satu sendi, kalau kita beri sendi ini rotasi, maka kekakuannya ini. Kalau sendi ini kita berikan perpindahan ke bawah, maka kekakuan dari balok itu seperti ini. Kalau sebelah kirinya kita beri perpindahan ke atas, ya kita gerakan gitu, sini satu, maka kekakuannya seperti ini. Dan kalau titik ini kita beri rotasi, kekakuan balok itu dihitung seperti ini gitu. Ini cara-cara ini. Jadi harus ada sangat banyak karena kita juga perlu menghitung yang hanya terjepit saja banyak sekali. Kalau sendi-sendi mungkin sudah tidak sulit ya. Ini sudah pakai cara statik juga bisa. Nah, terus ini cara menghitung momennya. Ini udah dari dulu ya. Kalau belajar apa statik tak 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 tertentu ya harus menggunakan rumus ini. Jadi itu banyak sekali unsur-unsur pergerakannya, apa rotasi dan perpindahan ini hati-hati ya. Perpindahan ini bukan perpindahan horizontal atau perpindahan di arah batang ini balok, tapi lebih ke translasi transverse ya. Jadi lebih geser ya. Makanya di sini ada geser, kayak geser. Jadi kekakuannya ini rotasinya. Ini kekakuan translasi. Ya, jadi kalau ini kita kasih angka 1, yang lainnya 0 gitu. Maka kekakuan ini kekakuan momen terhadap rotasi di titik B. Itu bacanya seperti itu. Ya. Oke, saya rasa kuliahnya saya selesaikan. Sebelum itu saya ada kasih di classroom tadi ya, ada yang masih Pak, belum. izin Pak, saya Pak belum absen. Saya Oh, belum belum absen. absen. Siapa Iya Pak, namanya? Fajri Pak. Rian, Pak. Bentar. Siapa? Rian. Fajri. Rian. Muhammad Rian Renaldi, Pak. Novel juga, Pak. Bentar ya, satu-satu. Belum ketemu ini. Ini Nomor kelihatannya. 19 saya, Pak. Coba yang mana dulu yang belum? Ya, Fajri Pak. Fajrin, bukan. Iya Pak. Fajrin ada. Fajri Pak. Iya Pak, ada Pak. Oke. Pak Hanif juga ada, Pak. Hanifa, bukan. Iya, betul. Hanifa Abu Bakar. Iya. Oke. Siapa lagi? Iqbar. Mawar. Mawar, Pak. Siapa? Mawar hadir, Pak. Mawar hadir. Ya, pagi-pagi susah bangun pagi ya. Siapa lagi? Muhammad Rian, Pak. Muhammad Rian. Oke. Iya, Pak. Oke. Siapa lagi? Pak. Novel, Pak. Mirza? Bima? Syifa. Siva. Yang paling bawah ya. Oke. Siapa lagi? Aduh, Novel, Pak. bentar. Saya keluar. Udah lama saya open harus masuk lagi. Bentar ya. Terus bentar. Udah lama ini jadi harus log out lagi. Mana ini dia? Opennya terlalu oke. Bapak, Ya. maaf Pak, izin saya belum absen. Iya, Sinyalnya. bentar ya. Makasih Pak.
Sebentar. Ini nggak bisa buka saya. Oh, ini buka terlalu banyak dia marah. Oke, sini ya. Bentar. Isi absensi. Oke. Ayo saya ulang ya. Every ada nggak? Fajrin. Hanifa. Siapa? Fajrin ada Pak. Hadir Pak. Free. Hanifa ada? Ada, Pak. Dia ada. Oke. Iqbar. Mawar. Hadir, Pak. Iqbar ada? Mawar hadir, Ada, Pak. Pak. Ada. Mawar ada. Mirza Hadir, Pak. hadir. Saya. Terus Muhammad Bima ada ya tadi ya. Tadi belum disimpan. Enggak ada ya? Saya simpan dulu biar enggak. Syifa ada ya. Terus Sartika Nur. Naufal ada? Ada, Pak. Ada ya. Novel ada. Mhm. Terus siapa lagi? Muhammad Rian tadi saya belum simpan nih. Mirza saya belum simpan juga. Oke, saya ulang ya. Every ada? Nggak ada. Fajrin ada ya tadi. Udah ini. Terus Hanifa ada ya rasanya. Every ada. Nabila hadir, Pak. Soalnya hadir semua ini. Oke. Mawar juga sudah tadi. Belum disimpan. Siapa lagi nih tinggal? Nabila, Pak. Maaf. Siapa? Nabilah Nur Sabrina. Nabila. Oke. Kasih, Pak, Pak. Iqbar hadir, Pak. Iqbar, Pak. Iqbar. Iya, Pak. Oke. Kelihatan ya screen saya ya. Oke, hadir. Terus Muhammad Rian ada ya? Ada, Pak. Oke, sorry. Muhammad Zabri. Nggak ada. Nur Syabani. Nggak ada. Sartika. Nggak ada. Sauma ada? Sauma? Hadir Pak, Songo Ada hadir ya. Pak. Siva ada ya tadi ya? Saya dengar. Hadir Pak. Mm-mm. Loh, kok dia balik lagi? Oh, saya belum save ini. Udah tinggal 4 ya. Ya, coba saya ini lagi konfirmasi lagi. Muhammad Bima ada nggak? Muhammad Zabri ada nggak? Nur Syabani nggak ada. Sartika nggak ada. Oke ya. Oke, benar. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau kasih lihat ini. Nanti kalau masuk classroom, udah masuk classroom semua belum? Belum ya rasanya. Saya lihat dulu ya classroomnya. Oh, baru 11. Nanti masuk ya. Ada di announcement-nya. Ini kelasnya ya. Harus pakai komputer rasanya. Harus login segala macam. Lewat Google ya. Karena kalau nggak masuk sini nanti tugasnya nggak bisa diakses. Ya, tugasnya nanti diklik di sini. Jadi dia ke sini. Oke. Ini Kalau tugasnya. linknya dapat dari mana, Pak? Izin tanya. Gimana? Link untuk classroom-nya. Kan saya kasih di announcement tadi. Ini. Oke ini. Saya copy ya ke chat ya. Atau pakai Oke, boleh, Pak. belum pernah ini ya, belum pernah gunakan Classroom ya. Ini nih linknya Belum. saya kasih ke chat itu. Atau pakai nomor ini bisa. Kalau udah punya Classroom ini tinggal di add aja. Ya, nanti dicoba. Itu linknya saya masukin di chat ya. Nanti silakan diklik. Ya, nanti masuk ke sini. Ini baru 11 ya, udah bisa. Nah, nanti di classwork-nya ada
rekayasa gempa di topik 2. Ya, nanti keluar tugasnya ini ya. Saya mau kasih tahu cara menyelesaikannya, oke? Ya. Jadi di sini example 1.1 itu sama dengan yang di handout-nya yang tadi. Handout-nya itu kemana lagi? Ini ada di sini. Bentar ya. Ini handout-nya. Nah, ini 1.1 ya, nanti dilihat dua-duanya. Ini kan ya, contoh ini. Jadi hitung U1, U2, U3. Itu kan diminta itu cara menghitung U1, U2, U3. Ya, nanti digunakan rumus yang ini. Kelihatan ya? Ya, kelihatan enggak? Semua bisa lihat ya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Pak. Jadi FS-nya nanti dimasukin aja 1,5. Terus EIC-nya kan 275.000 ya, dikali EIC. Ini udah jadi EIC, jadi EIB-nya nggak usah dipakai ya. Saya masukin sana aja, takut kurang. H-nya kan 3, nanti 24, terus sebelah kanannya 6 kali 3 ya. Nah, nanti untuk memecahkan U1, U2, U3, saya ajarin menggunakan Excel ya. Kalau ada yang udah bisa ya enggak apa-apa, kalau takutnya ada yang belum bisa. Jadi dilihat ya caranya ya. Ya. Jadi nanti kan saya masukin ini, jadi 24-nya udah dikali 24-nya udah dikali EIC 275.000 ya. 24 kali dibagi H pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 ya. Nanti kan keluar angka ini 1 di matriks 3 kali 3 ya. Dan di sini juga nanti dihitung ya. Dengan menggunakan 6 dikali H dikali EIC dibagi H pangkat 3 ya. Nanti angka keluar berapa gitu. Saya isi sembarangan aja. Ya. Saya isi sembarangan aja supaya memang kasih tahu caranya ya. Ya, jadi ini kan nanti matriksnya dibuat di dalam Excel ini dulu ya. Terus nanti ada U1, U2, U3 yang mau kita hitung. Ya, udah pernah menggunakan Excel atau ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti FS-nya itu kita masukin di sini, FS-nya berapa? 1,5 ya. 1,5. Dia 0,0 gitu kan. Nah, ini kan kekakuannya. Ya, saya ajarin cara menghitung inverse-nya. Untuk menghitung inverse, ini 3 kali 3. Kita harus ini dulu 3 kali 3. Ya. Terus kita masukin rumus M inverse. Ya, begini. Kita range-nya kita pilih, kita klik pakai mouse, kita tutup. Nah, di sini kita harus Ctrl Shift Enter. Ya. Baru dia bisa inverse-nya ini. Ini kekakuan K ya. Jadi kita pakai Ctrl tambah Shift. Ya, 3 tombol ini harus dipencet sekaligus. Kalau nggak dia nggak keluar ya. Jadi ini matriks kekakuan, inverse-nya. Nah, nanti kalau udah dapat inverse-nya, baru kita bisa hitung. Kita kan ingin mengalihkan inverse ini dengan
Fs ya. Ini gaya F. Caranya itu kita select dulu selnya 3 kali 1 ini. Kan 3 kali 3 nanti dikali 3 kali 1 ya hasilnya 3 kali 1 ya. Jadi ini kita pilih dulu selnya 3 biji, kita klik pencet sama dengan yang tadi M inverse, yang ini MULT. Ini perkalian matriks ya. Jadi ini koma, mungkin di Indonesia pakai titik ya. Kalau saya pakai koma, di Indonesia fungsinya pakai titik. Yang saya tahu, jangan pakai koma. Gitu ya. Nah, kalau udah ketik selesai gini, jangan di enter dulu. Sama dengan yang sebelah kiri ini, Ctrl Shift Enter. Ya, nanti keluar hasilnya. Ya, jadi ini perpindahannya. Begitu. Ya. Ini saya masukin ke Classroom ya, biar bisa dilihat caranya. Terus ini nanti bisa dilihat fungsinya gitu ya. Jadi pilih dulu atau select dulu range untuk output ya, yang satu. Terus yang kedua masukkan fungsi atau perkalian ya. Yang ketiga kan sorry. Cara bersamaan ya. Ini saya simpan, saya kasih. Mana dia? Oh, sel book 1 aja nggak apa-apa. Ya, jadi yang udah masuk ke Classroom nanti bisa download. Ya, ini saya kasih ini Excelnya, cara untuk menghitung inverse matrix ya. Jadi sebenarnya kalau terbiasa sama Excel, nggak usah pakai etap, kita bisa menghitung kekakuan matriks juga. Ya, kalau bisa jangan bergantung sama software ya. Nanti tempat pekerjaan yang nggak ada software kita nggak bisa kerja. Oke, udah ada 14 yang masuk ya, bagus. Ya, nanti ada book ini, silakan dilihat cara menggunakan Excel. Saya balik lagi ke ini ya tadi. Oke, pekerjaan rumahnya ya, tugasnya. Yang kedua juga sama gini. Eh, yang kedua itu example 1-2 ya. Contoh 1-2, nanti dilihat example 1-2 di handout-nya. Nah, di sini ya. Ada ya, kelihatan ya. Jadi tinggal digunakan aja rumusnya. Kan saya tulis apa dia. Hitung perpindahan U dari rumus A. Hitung percepatan U dari rumus D. Ya. Jadi perpindahan dari rumus A. Dari rumus A itu yang ini ya. Jadi kan KNS-nya sudah ada, M-nya udah ada, U-nya perlu dihitung. Ya, kan dikasih ini percepatan pada saat T. T itu nggak tahu berapa, pokoknya pada saat itu percepatan 10 meter per detik ya di North South. Nah, nanti kita kan dikasih itu percepatannya di U titik-titik ini dan masanya juga sudah tahu, tinggal dihitung U-nya aja. Ya. Tidak sulit pakai kalkulator. Terus yang D-nya itu yang huruf ini ya.
Kalau nggak salah ini D, bener nggak? East West. Ya, nanti percepatannya dikasih, sekarang perpindahan yang dikasih 0,2 meter East West direction, itu dia ini, ya, U-nya. Nanti dimasukin 0,2. Dan ini percepatan U-nya dihitung, ya. Ini kan SDOF, Single Degree of Freedom. Jadi nggak usah pakai matriks, langsung aja dihitung. Dipindah ke kanan gitu ya. Silakan. Ini nggak sulit kok. Nanti dijawab di sini. Sama example 1-3. Nah, ini mungkin agak sulit. Ya, example 1-3. Kan saya kasih tahu ini ada ini kondisinya. Jadi pada saat waktu itu belum bergerak, itu permintaannya dimasukin 0, gitu kan. Terus pada waktu belum bergerak, kita berikan kecepatan 0,03 meter per detik. Nah, nanti dari dua data ini, kondisi ini bisa kita hitung A dan B. Ya. A dan B. Ini kan solusinya dikasih. Ya. Ini omega ya. Saya nggak bisa tulis omega di sini pakai W. Itu kan akar dari K dibagi M. Jadi hitung pada waktu 4 detik. Jadi sebelum menghitung itu kita harus mencari dulu persamaan perpindahannya ya. Yang tadi saya tulis banyak itu di mana dia? Di bawah. Jadi nanti persamaan itu, gini ya. Ya. Jadi kan kita dikasih ini sebagai solusinya. Ya, solusinya nanti kita turunin lagi, kita dapat persamaan dalam bentuk kecepatan dan percepatan, ya. Nah, nanti kondisi pada T sama dengan 0, masukin aja ke sininya T sama dengan 0, ya. Kalau ke sin dimasukin T-nya 0 kan jadi 1, sin dimasukin T-nya 0 jadi 0, ya. Nanti kan persamaan ini tambah lebih singkat lagi. Lalu kita masukkan ini perpindahan 0 pada waktu T sama dengan 0. Nanti rumus perpindahan ini tanpa ini ya. Untuk sementara saya abaikan ini. Jadi ini 0 pada waktu T sama dengan 0. T sama dengan 0, yang sin ini kan jadi hilang. Yang cosine ini jadi 1 kan. Jadi A itu sama dengan 0 hasilnya. Jadi nanti rumusnya jadi tambah singkat ya. Dimasukin lagi persamaan yang kedua, ntar B-nya keluar dari sini. Ya. Dimasukin ini nanti B-nya keluar gitu. Jadi kalau A sudah tahu, B sudah tahu, jadi rumus persamaan perpindahannya kita tahu. Nanti dalam bentuk T, T-nya itu dimasukin 4 detik, maka kita bisa hitung semua. Ya. Perpindahan, kecepatan, percepatan itu bisa kita hitung semua. Ya, begitu caranya. Ini sama ini. 1,4 saya rasa sama, ini solusinya, ini kondisi awalnya, ini untuk mencari A dan B. Ya. Hitung, udah selesai. Ya, hanya 4 soal aja. Silakan dikerjakan ya. Pas ini waktunya jam berapa ini? 9:10 ya. Oke, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, berarti yang di jawaban Google Form itu tinggal jawaban akhir saja ya, Pak ya? Iya, akhir saja. Oh ya, Ya. baik. Iya, Pak. Karena tidak perlu tulis Baik, ya. namanya, susah, repot nanti. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang ini aja, tinggal dijawab aja ini. Hitung perpindahan, kecepatan, percepatan ya. Tinggal dijawab aja di sini. Oke ya, ada lagi pertanyaan nggak? Jadi udah mulai mengerti. Ya, silakan. Kalau nggak ada ya kita selesaikan ya. Terima kasih ya. Sampai minggu depan. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, terima Ya, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Terima kasih, Pak. sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Ayo, silakan.
Pak, maaf tadi saya belum absen, Pak. Oh, Zabri ya? Betul, Pak. Bentar, mana dia? Mana? Zabri Nomor Ghaffari. 20, Pak. Iya, betul. Oh, 20. Oke. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yo. Jangan lupa masuk classroom ya. Sudah masuk, Pak. Udah, bagus. Oke. Yuk, saya akhiri ya. Itu di chat ada ininya, classroomnya. Ya. Oke.